Disuruh untuk menutup masjid, tutup begitu, iya kan? Itu bukan pasrah namanya, bukan istiqomah namanya, pasrah itu namanya. Ya. Karena sesungguhnya ya nggak ada ceritanya. Taun dahulu kala terjadi lebih dahsyat dari kita sekarang ini, wabah penyakit ya. Tapi nggak pernah ada catatan sejarah Islam yang menyebutkan era generasi sahabat kah, tabi'in kah, tabi'it tabi'in kah, generasi-generasi berikutnya selagi ada wabah sampai masjid ditutup tuh enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid An-Ni'mah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bersyukur nikmat yang begitu banyak dari Allah Ta'ala masih saja Allah curahkan kepada kita, dan tentunya yang paling utama kita syukuri adalah nikmatul iman wal Islam, yang dengannya lah hidup kita menjadi lurus, menjadi jelas, menjadi terang, dan menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Setelah itu kita syukuri nikmat sehat walafiat, yang dengannya segala kewajiban, tugas, urusan dapat kita tunaikan. Kita doakan agar saudara-saudara kita yang diuji Allah dengan penyakit semoga bersabar, dan semoga segera Allah sembuhkan mereka dari penyakitnya, dan kita doakan agar mereka dengan kesabarannya akan memperoleh takfirus sayyiat, penghapusan kesalahan dan dosa. Salawat salam sejahtera kita doakan semoga tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala, umatnya yang berhak menerima air telaganya di hari berbangkit, dan umatnya yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari perhitungan nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, hari ini kajian akhir zaman melanjutkan tema berikutnya. Jadi kalau yang lalu kita 2 kali pertemuan membahas tema urgensi ma'rifatuz zaman ya, kalau masih ingat ya. Ada 8 poin kita bicara tentang sifat-sifat dari zaman yang kita jalani sekarang ini berdasarkan nubuwah, berdasarkan prediksi kenabian, hadis-hadis alamatus sa'ah, hadis-hadis tentang tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Dan ternyata kesimpulan umumnya zaman yang sedang kita jalani ini bukan zaman yang aman dan nyaman untuk keimanan kita, untuk keislaman kita. This is the darkest chapter of the Islamic history. Ini adalah babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih kelam dari yang kita jalani sekarang. Ya, karena Nabi jelas tegas mengatakan perjalanan umat ini akan melewati 5 periode, dan setiap periode diberi nama oleh Nabi kita sesuai dengan sifat sistem kepemimpinannya. Dan ternyata periode yang kita jalani sekarang ini disebut oleh Nabi dengan periode mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan makin hari kita makin merasakan kebenaran hadis ini ya. Dan kalau kita mengatakan mulkan jabriyatan, kita tidak memandang pada level apa, pada semua level sekarang ini ya. Bukan saja level yang jelas-jelas dekat dengan kita, yang jauh dari kita pun memaksakan kehendak mereka, yaitu kalangan globalis ya, kalangan yang merasa diri mereka punya kuasa penuh atas dunia ini karena kekayaan mereka, karena
pengaruh mereka, karena kemampuan mereka mengendalikan mass media, kemampuan mereka mengendalikan bahkan lembaga-lembaga dunia, ya, di balik layar, ya. Jadi istilahnya non-state actors, ya, aktor-aktor yang tidak berbajukan negara tertentu, ya, tetapi sesungguhnya pengaruhnya ke seluruh negara di dunia ini. Nah, jadi ini era yang sedang kita jalani sekarang. Nah, dalam bahasan kita pagi hari ini kita lanjutkan dengan sebuah judul Sistem Islam versus Sistem Dajjal, ya. Jadi sistem Islam itu artinya sistem kehidupan yang nilai-nilai Islam itu menjadi panduannya. Sementara sistem Dajjal adalah sistem kekufuran, kesyirikan yang bahkan mau mereka akui ataupun tidak, mau mereka terang-terangan menyatakan ataupun tidak, sesungguhnya sistem itu berfondasikan nilai-nilai kekufuran Dajjal, ya. Jadi ada kalangan manusia di muka bumi ini di era kita sekarang ini yang bahkan secara sungguh-sungguh menyambut datangnya yang mereka sebut Al-Masihud Dajjal, sang juru selamat Dajjal. Dajjal itu pendusta, pembohong, the deceptor, ya. Dia tukang menyebarluaskan deception. Karenanya walaupun Dajjalnya belum keluar sekarang, tapi terasa sistem ini berkarakter seperti Dajjal. Bagaimana karakter Dajjal? Dajjal itu berkarakter seperti yang Nabi sebutkan, jika nanti sudah keluar, dia akan menyatakan di hadapan penduduk atau di negeri-negeri, di kampung-kampung yang dia datangi, dia akan mendeklar, ana rabbukum, aku Rabb kalian, ya. Persis seperti ucapan siapa? Ucapan Fir'aun, ya, ribuan tahun yang lalu. Walaupun Fir'aun pakai tambahan embel-embel, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Jadi nanti Dajjal masuk ke negeri manapun, masuk ke kampung manapun akan mendeklar, mengumumkan, ana rabbukum. Dan siapapun di negeri itu, di kampung itu yang setuju, yang mengimani bahwa Dajjal itu Rabb, anta rabbuna, ya, engkaulah Rabb kami, maka sama Dajjal mereka akan diberikan jannah, ya, surga, kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan dunia. Yang kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa memilih jannahnya Dajjal, sesungguhnya dia telah memilih narullah, nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, mereka-mereka yang didatangi Dajjal dan Dajjal mendeklar, ana rabbukum, aku Rabb kalian, lalu mereka dengan keimanannya yang selama ini mereka pelihara, mereka jaga, mereka kuatkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dengan tegas mereka akan menjawab, Rabbunallah, anta al-Masihud Dajjal, Rabb kami Allah, kamu ini sang pendusta Dajjal. Dan Dajjal akan marah, Dajjal akan berikan neraka kepada mereka, kesulitan hidup, kesengsaraan hidup di dunia ini, ya. Tetapi kata Nabi SAW, barang siapa memilih nerakanya Dajjal, sama saja dia sudah mendaftarkan dirinya menjadi ahlul jannah, surganya Allah Ta'ala, penghuni surganya Allah Ta'ala di akhirat nanti, ya. Jadi semua serba terbalik, ya. Dengan Dajjal itu semua serba terbalik. Nah, jadi Dajjalnya sekarang belum keluar, tetapi sistem hidup yang sekarang diberlakukan oleh mereka yang merasa berkuasa di dunia sekarang ini, ya, pantasnya disebut sistem Dajjal. Istilah ini kita ambil dari seorang penulis Muslim Inggris namanya Ahmad Thompson. Beliau menulis buku dengan judul asli bahasa Inggrisnya Dajjal the Antichrist. Kalau diterjemahkan harfiah, Dajjal sang antikristus, ya. Kenapa dia menggunakan istilah begini? Karena dia menulis di masyarakat Nasrani. Sedangkan masyarakat Nasrani kenalnya Dajjal itu dengan sebutan the Antichrist, antikristus, ya, sama saja, yaitu Dajjal maksudnya. Nah, sementara diterjemahkan buku ini ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Isi buku ini apa? Isi buku ini menguak
krisis yang menjelma di berbagai bidang kehidupan dunia sekarang ini dikarenakan tatanan yang berlaku adalah tatanan yang karakteristiknya mirip Dajjal. Jadi sistem dunia sekarang ini secara karakter kayak Dajjal. Dia seperti ingin mengatakan, ana rabbukum, akulah Rabb kalian. Akulah yang menentukan segala-galanya. I am your controller, begitu kira-kira, ya. Siapa yang menurut dengan sistem ini, dengan hukumnya, dengan nilai-nilainya, dengan protokolnya, ya, akan dikasih kemudahan, akan dikasih berbagai fasilitas duniawi. Tapi barang siapa yang menentangnya, yang nggak sejalan dengannya, hukumnya, nilai-nilainya, protokolnya, ya, akan dipersulit, akan diberikan kesengsaraan, ya. Nah, mudah-mudahan kita-kita yang memilih untuk tetap aman, tentram di dalam hukum Allah, dalam nilai-nilai yang datang dari Allah, dalam peraturan-peraturan protokol yang digariskan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita ini termasuk yang sekalipun harus mengalami kesengsaraan di sana sini, tapi kita mudah-mudahan dijanjikan surga kelak nanti oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sebelumnya kita telah melihat betapa pentingnya seorang muslim memahami kondisi zaman, ma'rifatuz zaman yang sedang dijalaninya. Dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan manusia. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita umat Islam dengan kekalahan. Ya, kita ini tidak sedang menang sekarang ya Pak, umat Islam tidak sedang menang sekarang, kita sedang kalah, harus kita akui itu. Sementara justru kaum kafir, Yahudi dan Nasrani, Barat, Eropa, Amerika diizinkan Allah memimpin dunia. Ya, waktu itu ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan bangsa Cina yang juga sekarang sedang mendominasi dunia, ya? Ya, pada dasarnya mereka ba'duhum awliya'u ba'd, ya, satu sama lain saling dukung-mendukung, karena bangsa Cina ini bisa kita masukkan dalam kategori al-musyrikun, orang-orang musyrik, ya. Sedangkan dalam bahasa Al-Qur'annya Allah Ta'ala berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dapati, akan temukan manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman adalah dua kelompok, al-yahud, al-yahud walladzina asyraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, ya. Makanya hari ini, ya, mereka itu sekalipun banyak perbedaan di antara mereka satu sama lain, tapi kalau sudah menghadapi kita, Pak, mereka tidak punya perbedaan, ya, mereka punya kesamaan kemauan. Apa itu kemauannya? Kemauan mereka adalah yang Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah 217. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Artinya, dan tidaklah mereka berhenti. Jadi artinya tidak henti-hentinya, continuously, terus menerus, 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, mereka terus menerus berupaya memerangi kalian umat Islam, sehingga mereka bisa memurtadkan kalian dari agama kalian seandainya mereka sanggup. Ya, jadi ini satu ambisi yang Allah singkap di dalam Al-Quran tentang watak orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin, yang biasa diistilahkan para ulama dengan istilah kafir harbi. Ya, orang kafir itu banyak Pak, orang tidak muslim itu banyak, tapi ada satu jenis yang namanya kafir harbi. Kafir harbi itu artinya orang kafir yang berjiwa, bermentalitas memerangi Islam dan kaum muslimin. Nah, kafir harbi ini adalah kalangan yang tidak henti-hentinya berpikir, merancang program-program, rencana-rencana yang bisa menyebabkan umat ini, ya, menanggalkan iman mereka, agama mereka, ya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Dan kita harus menyadari. Jadi satu hal yang sering saya katakan,
Kalau kita mau tahu kondisi kita hari ini, kita harus bertanya secara jujur, siapa yang mimpin hari ini? Itu harus kita jawab, Pak. Kalau Anda jawabannya adalah, oh yang mimpin adalah sebut saja nama presiden di negeri ini. Tidak, dia tidak berkuasa. Yang berkuasa ada lagi di atasnya, ada lagi di atasnya, ada lagi di atasnya. Nah, siapa yang mimpin hari ini? Ya. Yang mimpin hari ini adalah mereka-mereka yang bukan rahasia lagi, adalah al-Yahud. Kaum Yahudi yang mimpin dunia hari ini. Makanya kaum Yahudi hari ini menjadi kaum yang sangat dimanjakan oleh semua pihak. Ya, termasuk pihak yang paling punya pengaruh di dunia hari ini kan Amerika. Amerika itu memanjakan Yahudi. Mau berbuat apapun Yahudi kepada kaum muslimin di Palestina nggak jadi masalah, ya. Sampai menjadi syarat untuk jadi presiden di Amerika Serikat, syaratnya dia harus tampil di lembaga kerjasama, ya, Amerika dengan Israel, ya, AIPAC, ya, singkatannya AIPAC, AIPAC, dan dia harus menyatakan kalimat komitmennya, ya. Kalau dia sudah nyatakan kalimat komitmennya, dia berpeluang akan jadi presiden Amerika Serikat. Tapi kalau dia tidak mau hadir di situ, atau dia hadir tapi nggak ada kalimat komitmen untuk mendukung 100% Israel, Yahudi, tidak akan didukung, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini yang mimpin kita hari ini, Pak. Kalangan yang jelas-jelas Allah Ta'ala nyatakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad akan temukan manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Dan mereka yang mimpin dunia hari ini. Jadi adalah naif sekali jika kita menyangka kepemimpinan mereka ini mengandung kebaikan. Itu naif sekali, ya. Mohon maaf, ya. Karena Al-Qur'an sudah memberikan kita kaedah-kaedah. Contohnya misalnya dalam surat Al-Fatah. Al-Fatah itu surat keberapa? 48 ya kalau nggak salah, ya. Al-Fatah. Ayat terakhir, ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap kaum kafir, tegas terhadap kaum kafir, ya. Dan berkasih sayang dengan sesama orang beriman, ya. Jadi istilahnya husnuzan, sangka baik itu harus kita optimalkan, Pak, kepada sesama orang beriman. Tapi sebaliknya, kalau sudah bertemu orang kafir, apalagi kafir harbi, kita tidak boleh husnuzan, kita harus suuzon, sangka buruk. Kenapa? Ya karena mereka telah berkomitmen dengan iblis, dengan syaitan. Ya. Makanya kalau kita pelajari sosok-sosok yang sekarang mempengaruhi dunia ini, Pak, ya, dan mereka disebut sebagai non-state actors, ya, aktor-aktor non negara tertentu, tapi mereka kaya raya, mereka punya influence, pengaruh yang begitu dahsyat, bukan saja pengaruh karena kekayaannya, tapi karena bisa menyetir, ya, mengarahkan lembaga-lembaga kelas dunia seperti PBB, seperti WHO dan seterusnya, ya. Mereka-mereka ini umumnya merupakan members of secret societies, anggota dari komunitas atau masyarakat rahasia. Jadi ada namanya secret societies, Pak, masyarakat rahasia. Itu bikinan kaum Yahudi. Jenisnya macam-macam, namanya macam-macam. Ada yang namanya Illuminati, ada yang namanya Freemasonry, ada yang namanya Knight Templars, ada yang namanya Kabbalah, ada yang namanya Skulls and Bones atau Bones and Skulls, ya, saya lupa mana yang benar, B-nya dulu atau S-nya dulu. Nah, di dalam secret societies ini, Pak, mereka mengadakan pertemuan-pertemuannya itu rahasia, ya, namanya juga secret society, ya. Tetapi dalam pertemuan-pertemuan itu
di antara agendanya itu ada saja yang disebut dengan ritual setan, Pak. Ritual penyembahan setan. Ini benar-benar menyembah setan dengan cara yang aneka ragam. Ada yang caranya dengan menyembelih bayi, ya kan, menyerahkan darah bayi sebagai persembahan kepada setan. Ya, dan mereka meyakini dalam pertemuan mereka, ya, pimpinan mereka itu setan hadir, begitu. Nauzubillahi min dzalik, ya. Jadi kalau kita sudah ngerti hal seperti ini, Pak, kita semakin sadar betapa dunia kita hari ini bukanlah dunia yang sedang dikelola oleh orang-orang soleh, Pak. Jauh, Pak. Bukan orang-orang beriman, Pak, tapi orang-orang yang mengerikan, ya. Dan ini Nabi Muhammad SAW sudah jelaskan 15 abad yang lalu akan terjadi dalam hadis berikut ini. Nabi menyampaikan nubuwah, prediksi kenabian yang berbunyi, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan, jalan hidup, tata cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, maksudnya pelan tapi pasti, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti jelas-jelas masuk ke dalam lubang biawak, kalian pasti akan terus mengikuti mereka. Terus sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud mereka itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan balik bertanya, faman, who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Jadi Nabi ketika menyampaikan hal ini menyebabkan para sahabat yang mendengarnya tercengang, terheran-heran. Sebab tidak terbayang dalam benak pikiran mereka, kok bisa ya umat Islam nanti ngekor sama Yahudi Nasrani? Tidak terbayang. Sebab mereka tidak mengalami sewaktu Nabi dan para sahabat berjuang setelah hijrah di Madinah. Di kota Madinah tuh Yahudi ada, Nasrani ada, musyrikin ada. Tapi karena luar biasa kedudukan Nabi dan para sahabat menjaga izzah, menjaga martabat, marwah, ya, kehormatan iman dan diri mereka, maka kaum Yahudi waktu itu di Madinah, kaum Nasrani, kaum musyrikin tunduk kepada Nabi dan para sahabat. Jadi bagi mereka adalah satu kemustahilan membayangkan kok umat Islam bisa ngekor sama Yahudi sama Nasrani, ya. Itu aneh buat mereka. Sementara kita yang ditakdirkan hidup sekarang ini, asal mau jujur melihat situasi kondisi dunia, saya pikir nggak sulit mencari orang mengaku muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian. Bukan begitu? Bukan begitu. Ya. Saya kira hampir semua umat Islam hari ini, kecuali yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dirahmati Allah, mempunyai sikap untuk tetap menyatakan, sekalipun sadar kita ini nggak berkuasa hari ini, kita kalah hari ini, tapi tetap sadar untuk menyatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut kupatuhi, kucintai dan kutakuti selain daripada Allah. Ya. Itu sikap orang beriman, Pak. Ya. Makanya ada ulama yang mengatakan, kenapa kalimat tauhid kita harus diawali dengan kata la, tidak, ya kan? Karena seorang mukmin itu harus punya keberanian sejak dari awal untuk tidak begitu saja manut kepada orang lain. Makanya harus diawali dengan la, tidak, gitu. Dan tidaknya bukan asbet, asal beda, asbun, asal bunyi, gitu kan? Atau asal pokoknya ngelawan aja gitu, bukan, gitu. Karena ada kecualinya, illallah, kecuali Allah. Anda mau ngajak kita, asalkan yang Anda ajak itu sesuai dengan yang Allah inginkan, ayo, nggak ada masalah. Sekalipun yang ngajak budak, ya, sekalipun yang ngajak orang nggak punya harta, nggak punya pengaruh, tapi kalau dia ngajak kepada hal yang memang diridhai Allah Ta'ala, ayo kita ikut. Tapi sebaliknya, sekalipun yang ngajak adalah orang yang kaya raya, yang dikenal seluruh dunia, yang dia dalam majalah Forbes termasuk orang terkaya di dunia gitu ya,
Tapi kalau dia ngajak kepada yang enggak Allah ridai, kita akan mengatakan la ilaha illallah, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam untuk kemudian Allah serahkan kepada pihak barat, Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Ya. Dan ini kejadian Allah cabutnya pada tahun 1342 Hijriah. Persis 100 tahun yang lalu jika menggunakan kalender Hijriah. Kita sekarang di tahun 1442 Hijriah. Kalau pakai kalender Masehi atau kalender Syamsiah, matahari, maka kita sudah 97 tahun ya dicabut kepemimpinan umat manusia dari tangan kita umat Islam, yaitu tahun 1924. Kita sekarang tahun 2021. Nanti 2024 baru 100 tahun kalau pakai kalender Masehi. Kalau pakai kalender Masehi sekarang 97 tahun, ya. Nah, sedangkan masyarakat Yahudi Nasrani ini memiliki karakter seperti bangsa Rum, bangsa Romawi, yang ideologinya apa? Ideologinya materialisme satu, dan hubbud dunya, cinta dunia dua, melupakan alam akhirat. Seperti yang Allah jelaskan dalam surat bangsa Rum, bangsa Romawi di ayat ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Romawi, bangsa Rum, hanya mengetahui, hanya memahami, hanya mengerti hal-hal yang zahir, yang material saja dari kehidupan dunia. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai, ya. Inilah bangsa yang mimpin kita sekarang, Pak, mimpin dunia sekarang ini. Suatu bangsa yang apa-apa diukurnya dengan materi, apa-apa diukurnya dengan dunia, ya. Ini yang disebut dengan peradaban materialisme dan sekularisme. Ya, materialisme itu artinya materi di atas segala-galanya. Sekularisme artinya sekuler, dunia di atas segala-galanya. Makanya saya sering mengilustrasikan, kalau Anda duduk bersebelahan di kereta api kah, di pesawat terbang kah, Allah takdirkan Anda duduk sama orang barat, bukan muslim. Terserah mau orang Australia kah, orang Amerika kah, orang Eropa kah, ini bangsa Romawi ini. Anda coba ngobrol sama dia tentang topik-topik dunia, Pak. Pasti Anda kalah. Kemampuan dia menguasai topik pembicaraan soal dunia itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Makanya Anda harus beranikan diri. Anda coba banting setir ngomong soal kematian, ngomong tentang alam kubur, alam barzakh, ya. Nggak usah ragu, sampaikan saja apa yang kita yakini dari hadis-hadis Nabi, dari ayat-ayat Al-Quran. Ngomong tentang hari berbangkit, tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka. Dia akan diam, Pak. Dia bukan diam karena nggak ngerti saja, Pak, karena nggak punya ilmu tentang itu, tapi dia akan diam karena dalam hatinya dia akan mengatakan, what is all this bullshit? This is nonsense. Ini apa ini yang dibicarakan? Ini nonsense, gitu ya. Bagi mereka nggak ada hidup kecuali di dunia ini, Pak. Gitu. Makanya kita nggak boleh terpengaruh sama mereka. Sehingga tolok ukur kita menilai sukses tidak itu materi. Tolok ukur kita menilai sesuatu sukses atau tidak adalah dunia. Seberapa jauh kita bisa lebih panjang lagi hidup di dunia ini, itu kesuksesan? Tidak. Bagi kita hidup di dunia ini sudah jelas, Pak. Kita hidup di dunia ini untuk mati, Pak. Kita bukan hidup di dunia untuk hidup, tidak. Makanya bahasa Al-Quran surat Al-Mulk itu jelas-jelas Allah menyatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarak, ya, maha berkah Allah Ta'ala, yang di tangannya lah segenap kerajaan, kekuasaan, dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Siapa ini Allah?
alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, ya. Allah enggak mengatakan alladzi khalaqal hayata wal mauta, tidak. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, bukan kehidupan dan kematian, kematian dan kehidupan. Karena apa? Karena urutannya begitu, Pak. Urutannya kita ini di dunia untuk mati, di akhirat untuk hidup. Ya. Kan begitu bahasa Al-Qur'an. Al-Qur'an mengajarkan kita untuk memandang dunia ini tempat mati, Pak. Sedangkan akhirat itu tempat hidup. Ini bukan tempat hidup. Ini tempat kita mempersiapkan sebaik-baiknya bentuk kematian. Ini tempatnya. Gitu. Bukan sebaik-baiknya bentuk kehidupan, sebaik-baiknya istana, gitu, sebaik-baiknya perusahaan yang bisa kita tampilkan. Tidak, itu semua ya mata'ul ghurur, ya, kesenangan-kesenangan, perhiasan-perhiasan yang memperdayakan. Ya. Makanya ada ayat bunyinya, wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui, ya. Makanya Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan, idza matan nas istaiqadha. Bila manusia meninggal dunia, bangunlah dia dari tidurnya. Ya, kita ini kayak tidur sekarang ini. Begitu kita meninggal, kita bangun. Benar-benar sadar kita. Kalau dalam salah satu ayat Al-Quran juga di surat Juz Amma, kalau nggak salah, atau Juz 29, ya, begitu bangun, begitu meninggal, tatapan mata si mayit ini tahu-tahu jadi hadid, jadi tajam, Pak. Karena apa? Karena semua tersingkap, jadi kelihatan gitu loh. Makanya orang yang kafir, begitu dia dicabut nyawanya, dia langsung tahu dirinya salah. Orang yang beriman, begitu dia meninggal, dia tahu dirinya benar. Gitu. Kenapa? Karena tiba-tiba tersingkap, semuanya jadi jelas, jadi kelihatan. Tatapan matanya menjadi jernih, menjadi tajam. Dia lihat mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita sekarang di dunia ini, Pak, wow, banyak hal bisa dibolak-balik. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, ya kan? Yang sunnah Nabi dibilang harus ditinggalkan, ya kan? Yang justru harus ditinggalkan dibilang sebagai sesuai dengan Islam, sesuai dengan usul fikihnya dan sebagainya. Gitu. Inilah dunia, Pak. Tempat di mana kita, ya, sesungguhnya banyak dikelecehin sama setan. Kita banyak ditipu sama setan. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, peradaban materialis sekularis ini, inilah peradaban yang dibangun oleh mereka yang memimpin dunia hari ini semenjak Allah mencabut hak kepemimpinan umat Islam atas umat manusia persis 100 tahun yang lalu pakai kalender Hijriah, persis 97 tahun yang lalu pakai kalender Masehi, ya. Terus lanjut, ini semua sebenarnya sudah saya bahas tapi nggak apa-apa kita tegaskan lagi. Hadis periodisasi, ringkasan sejarah umat Islam. Ini sudah saya bahas berkali-kali. Dan kenapa saya sering bahas ayat hadis ini? Karena menurut hemat saya, Pak, salah satu hal yang menyegerakan Anda bisa paham ilmu akhir zaman, kalau Anda memiliki pemahaman yang utuh tentang hadis periodisasi ini. Dalam hadis ini, Nabi merangkum perjalanan umat dari awal beliau diutus sampai umat Islam bakal berakhir umurnya, eksistensinya di dunia ini. Dan ternyata Nabi mengatakan akan ada 5 periode yang dialami umat Islam sepanjang sejarahnya. Dan uniknya setiap periode disebut oleh Nabi sesuai dengan karakteristik sistem kepemimpinannya. Dan kita ternyata sekarang sudah di periode keempat. Periode mulkan jabriyatan. Periode para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Ini takdir Allah. Allah punya skenario, hak Allah untuk bikin skenario ini. Jadi sekalipun kita ingin menjadi umat yang berjaya, yang menang di dunia ini, tapi kalau jadwalnya lagi jadwal kalah, Pak, jangan paksakan diri. Jangan paksakan diri, terimalah realita itu.
Dan menerima bukan berarti ridho, ya. Menerima itu dalam pengertian takdirnya kita terima, tapi kita nggak ridho dengan kepemimpinan kaum kufar ini. Nggak boleh ridho kita. Sebagaimana Allah pun tidak ridho. Walaupun Allah mengizinkan babak keempat ini babak mulkan jabariyatan, bukan berarti Allah ridho. Allah izinkan, iya. Ini yang sering saya katakan berkali-kali. Tolong kita umat Islam Indonesia ini karena nggak dibesarkan dengan bahasa Arab, bedakanlah antara izin Allah dengan ridha Allah. Itu beda, Pak. Izin Allah itu maknanya Allah izinkan sesuatu terjadi, berlangsung. Kayak kita ini sekarang nih, ya, saya sebelum dikontak sama kontak person masjid ini, saya dalam hati saya, wah, tanggal 4 Juli jadwal saya kuliah subuh di Masjid An-Nikmah kayaknya batal nih, gitu, ya kan? Saya udah begitu dugaan saya. Karena saya baca berita kan, saya ikuti berita. Tapi ternyata Allah izinkan terjadi majelis pagi hari ini. Bukan saja kita bisa sholat subuh di masjid ini, tapi Allah izinkan majelis ini berlangsung. Allah ridha dengan majelis ini, terserah. Itu terpulang kepada apa isi materinya dalam majelis ini. Itu bagi saya sebagai pengisi materi. Sementara bagi Anda sebagai yang mendengarkan, itu tergantung kepada Anda. Anda duduk di situ dengan hati apa, dengan pikiran apa, dengan niat apa, ya kan? Diridhai tidaknya suatu perbuatan itu terpulang kepada perilaku kita, niat kita dalam menjalankan urusan itu sejalan atau tidak dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah takdirkan 5 periode perjalanan umat Islam, dan kita semua, saya, Anda, kita semua Pak, tanpa kecuali, kita ini dilahirkan di periode keempat, ya. Kan nggak ada kan yang pernah mengalami periode ketiga, ya? Ada? Ya nggak mungkin lah. Mana ada yang umurnya lebih dari 100 tahun di sini? Kan nggak ada. Kita sejak lahir sudah di periode keempat, Pak. Periode mulkan jabariyatan. Jadi kalau Anda ingat-ingat waktu Anda masih muda, mulai ngerti tentang dunia, ya kan, waktu masih kecil kan kita nggak ngerti apa-apa soal dunia, ya Pak. Tapi begitu mulai remaja, mulai jadi anak muda, kita mulai itu peduli dengan urusan sosial, urusan ekonomi, urusan politik, gitu ya. Coba ingat-ingat, semenjak Anda punya kesadaran tentang dunia ini, Pak, ada nggak Anda catat pemimpin yang benar-benar memuaskan Anda? Ya, bisa dikatakan nggak ada. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang, di fase ini, di periode ini, siapapun yang tampil sebagai pemimpin di level manapun, cirinya mulkan jabariyatan, penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Ya, dan makin hari sekarang ini makin terang-terangan, Pak, mereka memaksakan kehendak, makin terang-terangan, baik yang skalanya dekat dengan kita maupun yang skalanya dunia, regional, internasional, makin terasa. Ya. Makanya banyak protes sekarang dari kalangan yang mau berpikir dan berani berpendapat tentang apa-apa yang berkembang sekarang ini. Istilahnya mainstream opinion, opini umum yang berkembang, itu sudah mulai dikritisi oleh mereka-mereka yang cerdas dan mereka-mereka yang berani dengan mengeluarkan dissenting opinion, ya, pendapat yang berbeda. Gitu, ya. Misalnya pendapat umum yang ada mandatory vaccine, ya kan? Vaksin mesti mandatory, mesti wajib, ya, sehingga dibikinlah syarat ini pakai harus ada sertifikasinya, syarat ini sertifikasi, naik pesawat, naik ini, naik itu, ya kan? Tapi ada kalangan yang jelas-jelas menentang. Jangan kita pikir nggak ada kalangan itu, hanya karena kita belum tahu ada suara-suara yang berbeda yang menentang, lalu kita berpikir semuanya setuju, padahal tidak demikian, ya. Karena itulah tabiat dunia, Pak. Di dunia ini nggak semua orang pasti setuju dengan mengejar ridha Allah. Ada yang mengejar ridha setan, Pak. Itu harus kita sadari, Pak. Jangan kita pikir semua manusia itu sama dengan diri kita. Kita mengejar ridha Allah hidup di dunia ini, nggak berarti semua orang pasti ngejar ridha Allah. Tidak. Ada yang terang-terangan ngejar ridha setan, Pak. Ada itu, ya. Dan cilakanya yang ngejar ridha setan lebih banyak hari ini, Pak, daripada yang mengejar ridha Allah. Makanya kita yang ingin mengejar ridha Allah ini harus tampil bukan istilahnya lantang, bukan soal lantangnya, Pak, tapi soal istiqomahnya, soal bagaimana kita tetap lurus di atas jalan menuju ridha Allah itu.
Sebab hakikat sukses itu bukan rame sepinya jumlah orangnya, tetapi hakikat sukses adalah konsistensi, keistiqomahan seseorang di atas siratal mustaqim. Ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak berdiri dengan kokohnya sistem iman tauhid yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah di masa awal hijrah, baru 1342 tahun kemudianlah sistem iman tauhid tersebut runtuh atau ambruk, ya. Jadi selama 1342 tahun hijriah ya umat Islam berjaya, maka sejak awal 0 hijriah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi itu meletakkan fondasi-fondasi penegakan sistem hidup yang berdasarkan iman tauhid. Ya. Jadi kota Madinah itu menjadi basis tersebar luasnya nurul Islam, nurul Quran ke segenap jazirah Arab. Hanya dalam tempo 10 tahun Nabi memimpin di kota Madinah, jazirah Arab berubah total. Tadinya tenggelam dalam kegelapan nilai-nilai jahiliyah, ya, akhirnya tenggelam dalam nilai-nilai cahaya Al-Quran, cahaya Islam. Dan itu ternyata terus berjalan ribuan tahun. Di periode kedua dia tetap berjalan seperti itu, di periode ketiga tetap berjalan seperti itu. Sekalipun kualitasnya makin lama makin turun, ya, makin jauh dari zaman terbaik, zaman Nabi. Nah ternyata setelah 13 abad, ya, akhirnya Allah takdirkan selesai masa kepemimpinan kejayaan umat Islam atas dunia ini. Ya, runtuh sistem iman tauhid itu runtuh, ya. Dan saya baru dengar dari kawan saya, ada seorang penulis barat bukan muslim, mungkin Anda pernah dengar namanya, Karen Armstrong. Ya, Karen Armstrong itu sering nulis tentang Nabi Muhammad, tentang Islam, ya. Di bukunya, salah satu bukunya, Karen Armstrong itu mengatakan, kenapa masyarakat barat itu menganggap angka 13 itu angka sial, Pak? Iya kan? Itu ternyata karena mereka terkenang dengan 13 abad di bawah kepemimpinan umat Islam. Nggak ridho mereka. Jadi bayangkan Pak, saya itu baru ngerti sekarang, oh pantas disebut unlucky number, ya kan? Angka sial 13 itu. Ya, rupanya karena mereka mengkaitkan, mengasosiasikan dengan 13 abad umat Islam mimpin dunia ini. Mereka benci betul Pak, nggak suka betul mereka. Makanya begitu Allah takdirkan umat Islam dicabut hak kepemimpinannya, baru 100 tahun saja luar biasa mereka menunjukkan, ya, ke hegemoni mereka, ya, kesewenang-wenangan mereka, kezaliman mereka. Saudaraku rahimakumullah, sesuai janji tadi sudah diumumkan kita harus selesai sebelum syuruk. Karenanya saya akhiri sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah tema sistem Islam versus sistem Dajjal ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya jika Allah izinkan. Untuk sementara saya cukupkan sekian. Kalau ada yang mau bertanya jawab silahkan. Yang jelas kita mewaspadai waktu syuruk, ya, karena itu juga waktu yang baik untuk kita sholat sunnah 2 rakaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, demikianlah kajian kita bersama Ustadz Ihsan Tanjung. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada jamaah yang ingin menanyakan sesuatu kami persilakan. Sebentar Pak Lode. Pak Lode di belakang sana. Di ujung sana Pak Lode. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ihsan Tanjung, udah beberapa kali tausiah di sini memang selalu menarik lah, karena
cocok sekali materinya dengan perkembangan situasi dunia, khususnya kita kalangan Islam. Lebih-lebih di akhir-akhir ini, selama COVID ini kelihatan sekali bahwa materi ini betul-betul umat Islam ini kelihatannya sudah masuk yang periode 5 itu, dan hampir-hampir kita tidak bisa sabar ya, atau tidak bisa percayalah dengan teori bahwa benar-benar kita umat Islam itu sudah dikuasai habis lah. Sebagai apa? Sudah dikuasai benar-benar kita umat Islam itu. Seperti yang hadis tadi sebutkan itu, bahwa mereka mulai setapak demi setapak, selangkah dan masuk ke lubang biawak juga bisa akan ikut kaum Nasrani itu. Dari sisi global kita memang sudah kelihatan Pak Ustadz ya, utamanya di negara-negara Timur Tengah itu. Ya, di sisi Palestina lah. Kita lihat Israel itu, negara-negara Timur Tengah udah banyak itu, udah beberapa yang sudah berdamailah dengan Israel, udah lupa dengan bahwa di sana ada Masjidil Aqsa, tempat suci umat Islam yang dikuasai oleh suatu kolonial Israel. Kenapa kita ada bangsa-bangsa Arab yang selama ini kita andalkan gitu ya, kita berkiblat ke sana, malah mendekatkan diri pada tanda kutip musuh Islam lah, karena menguasai salah satu tempat suci kita. Nah itu globalnya. Kemudian juga di dalam negeri sendiri kita melihat bahwa walaupun banyak yang selalu menyangkal, tapi kita dari sisi kecilnya lah, kita bisa lihat bahwa pemimpin-pemimpin kita tuh banyak, ada kiai, ada apa itu yang ustadz-ustadz yang menyamakan persepsinya itu supaya sama dengan kekuasaan. Maaf, nggak terlalu dengar saya yang bagian. Udah kelihatan ya? Jadi di dalam negeri ya Pak Ustadz ya. Di dalam negeri lah, di kita lah ya, Indonesia lah. Oh ya, oke. Ya, kita juga sering kita lihat, kita dengar lah apa di berita bahwa ada juga kiai apa gitu kan, ustadz yang persepsinya selama ini kita lihat bertahun-tahun, puluhan tahun untuk berdakwah, ketika masuk di kekuasaan itu kok jadi berubah gitu. Nah ini salah satu daripada tadi masuk periode tadi itu. Ya, jadi memang luar biasa kita punya. Nah, dalam tahap seperti yang kita di periode 4 ya Pak Ustadz ya. Ya. Sebetulnya sikap utama ini kita, apakah kita harus berpasrah diri terus saja, atau ya itu tadi istiqomah pada jalan lurus lah gitu. Jadi ini mungkin walaupun sering kita tetap aja ada rasa apa gitu ya, bahwa ini tidak benar lah atau apa, kita akan dibawa kemana gitu ya. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Laude. Ya. Jazakallah khair Pak Laude. Kalau boleh saya ambil intisari pertanyaannya, jadi apakah kita pasrah saja ataukah kita istiqomah? Sebenarnya Bapak udah tahu jawabannya, kita istiqomah lah begitu ya. Nah, cuma kadangkala sebahagian umat Islam punya salah persepsi tentang istiqomah. Dikira kalau orang istiqomah itu pasrah gitu. Padahal tidak. Orang yang istiqomah itu orang yang biar bagaimanapun dia berusaha dihalang-halangi untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dia akan tetap menggeliat menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang namanya istiqomah. Bukan istiqomah namanya kalau pasrah, ya, disuruh meninggalkan sunnah Nabi ikut nurut, itu namanya pasrah, itu bukan istiqomah ya. Disuruh untuk menutup masjid, tutup begitu ya kan, itu bukan pasrah namanya, bukan istiqomah namanya, pasrah itu namanya ya. Karena sesungguhnya ya nggak ada ceritanya taun dahulu kala terjadi lebih dahsyat dari kita sekarang ini, wabah penyakit ya. Tapi nggak pernah ada catatan sejarah Islam yang menyebutkan era generasi sahabat kah, tabi'in kah, tabi'in kah, generasi-generasi berikutnya selagi ada wabah sampai masjid ditutup tuh enggak ada. Jangankan masjid ditutup, tata cara sholat berjamaahnya dirubah saja enggak ada. Gitu. Nah, jadi dari segi itulah kita melihat bukti keistiqomahan umat ini. Ada bukti-bukti sejarahnya keistiqomahan umat ini. Nah, tinggal masalahnya setelah kita yang menjalani sekarang ini, kita mau pilih apa? Mau pilih kita melanjutkan tradisi istiqomah
Ataukah kita mau menampilkan sesuatu yang kayaknya damai dengan dunia ini, tapi sesungguhnya pasrah, sesungguhnya ngalah, bahkan tunduk kepada maunya syaitan dan hizbus syaitan gitu. Tidak boleh. Kita orang beriman ini sudah berkomitmen sebagaimana iblis sudah berkomitmen. Iblis itu komitmen dengan Allah di depan Allah. Karena engkau sudah hukumi aku sesat, maka aku akan menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Kukan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur alias taat. Udah komitmen. Kalau musuh kita komitmen, kita sebagai Hizbullah, ya, Hizbullah ini partainya Allah, ya kan, juga harus menunjukkan komitmen. Ya Allah, apapun yang terjadi, buat saya tunduk pada engkau adalah harga mati, ya Allah. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW itu harga mati, ya kan? Kita juga harus bisa punya kebulatan tekad, karena melawan iblis itu nggak bisa enggak, harus minimal setara, bahkan mestinya lebih supaya bisa mengalahkan mereka. Tapi minimal setara. Nah sekarang setara aja nggak ada, karena apa? Pasrah. Jadi saya setuju sekali dengan pertanyaan Pak Laude ini. Ya kan, kok bisa ya bermunculan mereka-mereka yang justru berdamai dengan al-Yahud, yang jelas-jelas bahasa Al-Qur'annya asyaddan nasi adawatan, manusia yang paling hebat permusuhannya kepada orang beriman, diajak damai, Pak. Kan bisa dikatakan Yahudi ini representasi hizbus syaitan di muka bumi, kok malah kita berdamai sama syaitan. Makanya saya nggak setuju tuh ada teriakan-teriakan mari kita perang lawan COVID-19. COVID-19 bukan musuh, Pak. Allah sudah jelaskan sama kita musuh kita tuh siapa. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh, perlakukan dia sebagai musuh. Karena syaitan itu hanya mengajak partainya, golongannya, konco-konconya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jangan mau digeser, Pak. Permusuhan kita ini jangan mau digeser. Musuh kita setan. Maka buat kita nggak ada cerita kompromi sama setan, nggak ada. Itulah sebabnya saya terus-menerus mengatakan sabda Nabi menjadi sangat penting. La tadharu furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah di antara kalian yang sholat itu menjadi tempat bercokolnya setan. Jelas-jelas Nabi bilang begitu. Jadi kalau kita sholat berjamaah ada celah-celah, Pak. Kata Nabi celah-celah itu tempat nongkrongnya setan. Ini Nabi yang ngomong, bukan Iksan Tanjung. Kalau Iksan Tanjung yang ngomong, Anda boleh ragu gitu loh. Apalagi Bill Gates ya kan yang ngomong, Anda jelas harus tolak. Karena Bill Gates nggak ada bagus-bagusnya, niatnya nggak ada bagusnya. Bayangkan dia punya rencana untuk mengatasi global warming. Kata dia apa? Dia punya rencana akan meredupkan sinar matahari. Itu punya rencana dia, Pak. Apa nggak jahat itu? Sinar matahari ini rezeki gratis dari Allah. Ini si kafir Yahudi satu ini punya rencana jahat, mau apa? Mau meredupkan sinar matahari. Dengan alasan apa? Mengatasi global warming. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, alangkah anehnya kita sudah dengar Nabi bilang, jangan biarkan celah di antara kalian yang sholat sebagai tempat bercokolnya setan. Lalu kita nurut sama mereka yang nyuruh kita berjarak dalam sholat. Yang berarti apa? Kita jadi sholatnya bareng-bareng setan. Yang pastinya mereka nggak sholat, setan itu nggodain kita. Sedangkan kita udah rapet aja, Pak, kita masih digoda pikiran-pikiran kita oleh setan. Apalagi kita renggang. Nah jadi nggak ada kompromi, Pak, dengan setan tuh nggak ada kompromi. Kalau dengan COVID-19 bisa kompromi kita. Makanya ada profesor namanya Profesor Nidom, ya, dia ahli virus tuh. Dia sering tampil bersama Siti Fadilah, mantan Menkes, ya kan. Dia bahas betapa dia punya kebiasaan kalau masuk laboratoriumnya. Laboratorium itu banyak virus, Pak, aneka virus, Pak. Itu dia masuk, dia ngucapin assalamualaikum wahai virus-virus, apa kabar Anda pagi hari ini. Masya Allah, lucu juga itu profesor itu. Cuma dia ingin mengajarkan pada kita apa? Virus itu bukan untuk diperangi, ya. Kita berdampingan hidup loh, wong kita makhluk, dia juga makhluk kok, gitu, ya kan. Yang kita harus perangi siapa? Setan.
yang menyuruh kita menganggap virus itu lebih mengerikan daripada langkah-langkah setan. Gitu. Padahal langkah-langkah setan itu yang mengerikan. Dan sebenarnya nggak mengerikan banget sih. Allah kasih kita bocoran kan. Kata Allah apa? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Sebenarnya lemah tipu daya setan. Cuma kadangkala kita mau ngedengerin, percaya sama setan, sama konco-konconya setan, aliansinya setan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya Pak Laude. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Ya, demikianlah. Sebelum pertanyaan berikutnya ini ada pertanyaan Ustaz. Bahwa Rasulullah itu di zaman Mekah dengan Madinah sangat berbeda cara dakwah beliau. Di Mekah dan juga waktu di Mekah juga beribadan juga belum lengkap, selengkap di Madinah. Di situ orang bisa menganalisa bahwa barangkali itu strategi yang benar memang seperti itu. Nah, kondisi saat ini kalau misalnya kita harus berstrategi, bernegosiasi, kira-kira hal apa yang tidak boleh kita tinggalkan sehingga kalaupun kita berstrategi tetapi batin kita tetap tenang gitu Ustaz. Ada ayat dalam surat An-Nahl ayat 106. Sebenarnya ayat ini bukan bicara strategi ya, tapi dia bicara tentang apa yang akhirnya masih bisa diterima oleh Allah, dibolehkan oleh Allah saat seorang muslim mengalami penderitaan, mengalami kesulitan ya. Dan ayat ini turun berkenaan dengan sahabat yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma ya. Jadi Ammar bin Yasir ini lahir dari ayah dan ibu kalangan du'afa, kalangan miskin ya. Lalu ketika awal dakwah Nabi di kota Mekah, keluarga Yasir ini sempat menjadi as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu artinya sahabat-sahabat awal yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang paling pertama Ammar masuk Islam dulu, dia sembunyi-sembunyi kalau ngaji ke rumah Nabi, sampai pada suatu pagi ketahuan sama ibunya. Akhirnya ditodong sama ibunya. Ya, kamu sudah jadi pengikut Muhammad. Bukankah para petinggi-petinggi musyrikin sudah mengatakan, mewarning, barang siapa yang ikut dengan Muhammad dia akan mengalami kesengsaraan. Ya kan? Hai Ammar, hati-hati kamu, janganlah ikut-ikut dengan Muhammad. Nah, apa jawaban Ammar? Ammar bilang begini, wahai ibuku, bagaimana aku bisa meninggalkan Muhammad, sedangkan Muhammad yang mengajarkan bahwa tidak pantas seorang ayah yang dapat rezeki keturunan berupa anak perempuan bayi, kemudian karena malu dikubur hidup-hidup. Ibunya langsung nangis. Kenapa? Karena ibunya termasuk orang yang hampir dikubur hidup-hidup sama ayahnya. Tapi entah apa yang menyebabkan ayahnya waktu itu membatalkan, sehingga dia bisa hidup. Akhirnya ibunya masuk Islam. Yasir ayahnya Ammar juga masuk Islam. Tapi ketahuan sama para pemuka-pemuka musyrikin Quraisy, disiksa mereka, disiksa luar biasa siksanya. Yasir dan Ummu Ammar, ya kan, ibunya Ammar itu disiksa di depan Ammar, sambil Ammar juga lagi disiksa. Itu sampai dia harus menyaksikan ayahnya disiksa sampai mati. Ibunya disiksa sampai mati, bahkan ibunya itu matinya, mohon maaf, kemaluannya ditombak. Ya, kemaluan ibunya ditombak. Nah, dalam keadaan begitu kalut pikirannya Ammar, karena terus dia tetap disiksa, menyaksikan bapaknya mati, disiksa sampai mati. Akhirnya karena disuruh terus mengucapkan kalimat syirik, Lata, Manat, Uzza, Hubal, ya kan, itu kan nama-nama Tuhan-Tuhan utama kaum musyrikin di kota Mekah, ya, di Ka'bah. Akhirnya dia nggak kuat, dia mengatakan Lata, Manat, Uzza, karena yang mereka minta cuma itu. Mereka cuma minta kaum beriman ini hendaknya ucapkanlah, ya, sebutlah, agungkanlah nama-nama Tuhan-Tuhan mereka. Kayak Bilal. Kenapa Bilal terus disiksa? Karena Bilal disuruh nyebut Lata, Manat, Uzza, Hubal. Enggak mau dia, enggak goyang dia. Ahadun ahad, ahadun ahad. Maksudnya Allah, Allahu ahad. Makanya disiksa terus. Nah, Ammar sampai titik tertentu akhirnya dilepas. Karena dia akhirnya mau mengucapkan kalimat kekufuran. Ini kan kalimat kekufuran.
Dan setelah dia dilepas, orang pertama yang dia cari Nabi Muhammad SAW. Dia menangis, dia bilang, ya Rasulullah, bagaimana nasibku? Aku sudah mengucapkan kalimat kekufuran sesuai keinginan kaum musyrikin yang menyiksaku. Bagaimana nasibku? Dia sedih sekali, menyadari bahwa dia harus pasrah, harus tunduk pada kemauan hizbus syaitan, pasukan syaitan. Nabi pun tidak bisa menjawab, bingung Nabi menjawabnya. Akhirnya Allah yang jawab, turunlah surat An-Nahl ayat 106 yang bunyinya adalah, ya, kita lihat saja ayatnya ya, mudah-mudahan bisa tampil di layar ya. Sebentar. Surat An-Nahl nggak muncul ya, ayat 106. Allah berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim." Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia akan memperoleh kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Terus ayat 107-nya menjelaskan kenapa kok bisa muncul orang-orang yang secara ridho gitu loh dengan kekufuran. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih daripada akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya orang yang kompromi, yang pasrah, yang tunduk pada hizbus syaitan karena lebih mengutamakan urusan dunianya daripada urusan akhiratnya. Nah, jadi dengan kata lain turunnya ayat ini memberi dispensasi kepada orang seperti Ammar, gitulah ya. Makanya saya pernah membahas tentang pentingnya kita sekalipun lagi pandemi gini, sholat berjamaahnya tetap sesuai sunnah Nabi, yaitu rapat, ya kan. Saya pernah membahas, terus ada jamaah yang datang ke saya bilang gini, Ustadz, salah alamat Ustadz ngomong ke depan jamaah materi seperti ini. Mestinya Ustadz ngomongnya di level pimpinan-pimpinan supaya bisa merubah kebijakan. Terus saya bilang enggak salah. Karena saya bicara bukan untuk kalangan tertentu, untuk semua muslim. Dan intinya saya ingin menyampaikan apa? Oke lah, Anda nggak bisa ngerubah situasi. Oke lah, Anda harus nurut berjarak sholatnya, nggak sesuai sunnah Nabi. Tapi yang penting, hati Anda tidak boleh merasa ridho dengan itu. Itu yang penting. Ya. Harus ada reluctancy, harus ada perasaan ini dipaksa gue begini, gitu, ya kan? Harus ada perasaan bahwa ini nggak benar, mau sampai kapan begini. Dan ingat ya, perasaan seperti itu dalam hati, kata Nabi apa? Dzalika dha'aful iman, itu iman yang selemah-lemahnya. Diakui beriman, cuma itu kategori iman yang selemah-lemahnya, yang ibaratnya udah di tepi jurang gitu loh. Ya. Nah, masa sih kita belum apa-apa sudah milih yang model begitu, padahal bisa memilih model lain. Gitu. Cuman itu dibenarkan, masih dibenarkan. Yang ribet adalah kalau orang sudah bahkan nurut aja, fine saja sampai ke relung hatinya. Bahkan lebih mengerikan lagi yang ngebelain gitu, bahkan ngebelain. Sampai nyerang orang-orang yang ingin sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah itu, jadi inilah yang saya katakan era ini tingkat fitnahnya, dahsyatnya sudah sampai ke tingkat kelihatan betul musuh-musuh kita tuh ingin kita nih kafir, Pak. Kita nih keluar dari Islam. Gitu. Sebab mereka udah rancang program-program yang sedemikian rupa menyebabkan umat Islam asal nurut aja, sisanya terserah hati mereka. Nah, gitu kan? Ibaratnya begitu. Nah, saya tidak mau, saya mau didik umat ini, ayo kita berjuang. Ya, sekalipun Anda cuma di dalam hati nggak apa-apa, itu selemah-lemahnya iman. Tapi jangan dong
Anda belum apa-apa sudah nurut aja, udah pasrah aja dengan hizbus syaitan, ya. Enggak boleh, Pak. Kita ini sudah komitmen kok, dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kita mohon pertolongan. Kita nggak mau nengok kepada pihak lain, apalagi setan tempat minta pertolongan, nggak mau kita. Ini urusannya komitmen, urusan kebulatan tekad kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Dipersilakan oleh jamaah. Baiklah, kalau tidak ada berarti kita cukupkan sekian kajian kita pada subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pemahaman yang utuh atas kajian ini sehingga akan memberikan barokah pada diri kita sehari-hari. Dari kami cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. يا صل وسلم